bahwa NU itu bukan Islam. NU itu adalah ormas Islam. Dia itu adalah kelompok keagamaan yang dibuat oleh manusia dan di Indonesia sama sekali tidak pernah terdaftar sebagai agama. Fanatik golongan itu haram. Fanatik golongan itu oleh Nabi disebutnya menjijikan. Dan fanatik golongan itu oleh Nabi disebut sebagai di luar dari kelompok kami, di luar dari kelompok Islam. Apa itu asobiah? Karakteristiknya, ciri-cirinya, yaitu mereka yang senang karena kelompoknya, mereka yang marah-marah justru karena kelompoknya, mereka yang berjuang karena kelompoknya. Jadi bukan karena sesuatu yang lebih besar, tapi karena kelompoknya. Coba sekarang saya tanya kepada warga Nahdiyin, kepada orang-orang NU, kepada PBNU. Ketika ada skandal korupsi Al-Quran, mereka bungkam. Ketika ada skandal korupsi haji, mereka diam. Mereka tidak berjuang, tidak bergemuruh, tidak mengeluarkan pendapatnya. Ketika ada masalah pencabulan, mereka diam. Karena apa? Karena yang terjadi itu semua ada di dalam golongannya. Sekarang dia menjadi lumbung suara bagi kekuatan politik. Saya menduganya sih sejak gara-gara NU itu bergabung dengan kekuatan politik itulah jadi seperti itu. Di zaman Gus Dur, saya ingat Gus Dur tuh pernah ngeluarin sebuah buku tipis kecil gitu, yang isinya itu tidak haram untuk milih Golkar dan PDI dan tidak wajib untuk milih P3. Jadi maksudnya kader NU tuh kalau misalkan soal partai-partai politik dia gak usah ikut campur sama yang seperti itu gitu. NU tuh nggak ikut-ikutan yang begitu gitu. Nah sekarang banyak sekali orang-orang yang berkampanye warga Nahdiyin pasti coblos partai ini. Nah, datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya ingin menegaskan di video ini bahwa NU itu bukan Islam. NU itu adalah ormas Islam. Dia itu adalah kelompok keagamaan yang dibuat oleh manusia dan di Indonesia sama sekali tidak pernah terdaftar sebagai agama. Kenapa saya ingin menekankan itu? Karena saya melihat sekarang ada fenomena di mana beberapa orang atau beberapa kelompok orang menganggap NU itu sakral dan suci sebagaimana agama. Bahwa dia itu tidak boleh dikritik, bahwa dia tidak boleh disenggol, bahwa dia tidak boleh dihujat karena dia itu sakral dan suci. Saya ingin menegaskan bahwa hal itu tidak pernah terjadi, bahwa NU tetaplah NU, bahwa dia adalah ormas, ormas keislaman, ormas yang menjaga nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Nah, kenapa sekarang NU menjadi nampak seperti radikal dan asobiah? Kemarin lalu ada seorang warga NU, warga Banser, dan dia secara struktural memiliki jabatan. Dia mengatakan bahwa siapa saja yang mengolok-olok kiai, maka halal darahnya, dan dia siap untuk menggoroknya sama seperti menggorok orang-orang PKI. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya pribadi bahwa saya sejak lahir sampai sekarang saya tidak pernah mendengar kata-kata ancaman semengerikan itu keluar dari mulut orang Nahdlatul Ulama. Saya mendengar kata-kata itu dari ISIS, ya saya pernah. Saya mendengar kata-kata itu dari JI, saya pernah mendengarnya. Saya mendengar kata-kata itu mungkin keluar dari kader FPI, ya saya pernah mendengar itu secara langsung. Tapi dari kader NU saya gak pernah mendengar itu. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di tubuh NU sehingga orang-orang NU menjadi seradikal seperti yang dulu mereka lawan. Kalau misalkan dulu kita menghadapi seruan dan ucapan yang menyakitkan, yang mengancam dari orang-orang JI, dari orang-orang ISIS, kita tuh nggak khawatir. Karena kita tuh merasa bahwa pertama JI dan ISIS itu jumlahnya sangat sedikit, dan yang kedua bahwa NU sebagai organisasi massa yang sangat besar itu melindungi kita dari mereka. Orang-orang NU itu ada di garda terdepan untuk berhadapan dengan kaum radikalis yang seperti itu. Nah, tapi kenapa NU justru menjadi kaum radikal seperti yang dulunya mereka lawan? Dan kalau misalkan dikatakan bahwa ini sekedar oknum, bahwa ini adalah anggota yang tidak mewakili orang NU. Oke, saya bersyukur kalau memang ada pernyataan seperti itu. Tetapi yang saya dengar justru adalah yang sebaliknya. Kemarin Wakil Sekjen PBNU mengatakan bahwa ancaman itu, kemarahan dari Banser itu adalah wajar, adalah lumrah ketika kiainya memang diolok-olok. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah pernyataan dari organisasi.
Bukan, ya ini adalah pernyataan dari satu orang, tetapi kemudian dianggap lumrah, dianggap wajar oleh kelompok besar yang namanya adalah PBNU. Maka saya bertanya, di mana NU yang moderat, yang dulu wasatiyah itu? Kan dalam Islam begini Baraya, fanatik golongan itu haram. Fanatik golongan itu oleh Nabi disebutnya menjijikan. Dan fanatik golongan itu oleh Nabi disebut sebagai di luar dari kelompok kami, di luar dari kelompok Islam. Apa itu asobiah? Karakteristiknya, ciri-cirinya, yaitu mereka yang senang karena kelompoknya, mereka yang marah-marah justru karena kelompoknya, mereka yang berjuang karena kelompoknya. Jadi bukan karena sesuatu yang lebih besar, tapi karena kelompoknya. Coba sekarang saya tanya kepada warga Nahdiyin, kepada orang-orang NU, kepada PBNU. Ketika ada skandal korupsi Al-Quran, mereka bungkam. Ketika ada skandal korupsi haji, mereka diam. Mereka tidak berjuang, tidak bergemuruh, tidak mengeluarkan pendapatnya. Ketika ada masalah pencabulan, mereka diam. Karena apa? Karena yang terjadi itu semua ada di dalam golongannya, ada dalam kelompoknya. Tetapi begitu kelompoknya disenggol, dikritik, mereka langsung marah-marahnya sampai mengeluarkan ancaman pembunuhan. Artinya dalam hal ini apa? Asobiyah. Mereka marah bukan karena kemaksiatan, mereka marah bukan karena dosa, mereka marah bukan karena skandal, tapi mereka marah ketika diri mereka dihujat. Nah, inilah yang disebut sebagai asobiyah, yang disebut sebagai menjijikan kata Nabi. Dulu NU tuh terkenal menantang, ayo kelompok-kelompok di Timur Tengah, kita tuh kalau mau berislam jangan seperti mereka. Mereka itu banyak berperang, mereka tuh bertempur di mana-mana. Itu yang dikatakan oleh warga Nahdiyin beberapa tahun yang lalu. Sekarang justru menjadi sebaliknya. Baraya ingat nggak? Dulu ada warga Nahdiyin yang rela mengorbankan jiwanya, bawa bom keluar dari gereja untuk menyelamatkan jamaah orang-orang Kristen yang sedang beribadah. Dia meninggal untuk menyelamatkan jiwa orang-orang non-Muslim. Sekarang terhadap orang Islam sekalipun mereka menyerang, mereka mengancam, melakukan pembunuhan. Jadi orang-orang NU yang dulu itu kan rekonsiliasi kita, orang-orang NU itu tempat bersembunyi kelompok-kelompok minoritas. Orang-orang NU itu tempat yang kita andalkan untuk bisa mengadu dari ancaman, dari intimidasi kelompok-kelompok radikal. Nah, sekarang sebaliknya, orang NU lah yang justru malah mengancam orang lain, menggorok orang lain. Sekarang saya tanya, di mana keteduhan orang-orang NU yang dulu itu? Kita menjadi sangat khawatir karena dulu ketika ISIS mengancam kita, kita tuh fine-fine aja. Karena apa? Jumlah mereka sedikit. Ketika JI mengancam akan membom kita, kita tuh fine-fine aja karena kita tahu mereka tuh sedikit. Tetapi sekarang ada 100 juta orang NU yang jangan-jangan menjadi lebih radikal. Itu kan menjadi sangat mengerikan, Baraya. Dan ketika orang-orang NU sekarang dikritik, ya mereka balik menyerang. Jadi maksudnya gini, Baraya, pengalaman saya dulu ya, ketika saya ngobrol dengan orang-orang NU tuh sambil ngopi, sambil ngerokok mereka ya, saya nggak ikutan ngerokok. Tapi mereka sambil ngopi, sambil ngerokok dan sebagainya. Kadang-kadang mereka tuh keluar candaan-candaan yang ngejekin orang NU sendiri gitu. Ngejekin, ada misalkan seorang Gus yang ngomong sama saya, NU tuh kalau dibandingkan Persis dan Muhammadiyah kayak bis yang gede yang reyot gitu. Jadi besar ininya, jumlah orangnya besar, organisasinya juga besar, tapi jadi agak lambat kalau dibandingkan dengan Persis dan Muhammadiyah yang bisa selap-selip. Nah, ya misalkan celetukan-celetukan semacam itu tuh biasa banget di kalangan Gus, di kalangan Nahdiyin, dan sebagainya. Dan obrolan itu tuh bisa aja disampaikan. Sekarang, kalau misalkan kita mau mengkritik orang-orang NU, mereka bikin syarat, banyak syaratnya. Kalau mau mengkritik NU, syaratnya yang pertama adalah bahwa harus ada di dalam. Nah, kalau misalkan di luar nggak boleh. Kayak misalkan kalau mengkritik pesantren harus orang pondokan juga. Kalau nggak, ya siapa kamu kan nggak ngerti apa yang ada di dalam. Itu template jawabannya seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa harus mengikuti ulama bersanad. Jadi untuk mengajukan kritik aja syaratnya banyak. Kemudian yang ketiga, makomnya harus setara antara pengkritik dengan yang dikritik. Atau kalau mungkin yang mengkritik harus lebih tinggi makomnya daripada yang dikritik. Ya ini menjadi agak membingungkan bagi saya kenapa NU bisa menjadi seperti ini gitu. Atau mungkin ya apa yang saya barusan narasikan itu adalah NU-nya Gus Dur gitu. Dan kalau kita menganalisis atau setidaknya
mencoba untuk mengkomparasikannya, memang NU di zaman Gus Dur itu sangat berbeda dengan NU di zaman sekarang. Coba ini salah satu perbedaannya yang mencolok gitu ya. NU di zaman Gus Dur itu tangguh, kuat, dan bahkan rela untuk bertempur melawan pemerintahan yang sah. Bukan bertempur untuk mengkudeta, tapi untuk mengkritik dan meluruskan. Bayangin di zaman Pak Harto. Pak Harto itu Baraya ngeri banget Baraya, walaupun sering senyum, sering apa, saya tuh ngalamin di zaman itu tuh kan. Itu tapi murah senyum, tapi bisa ngilangin nyawa orang gitu. Dan itu ekstrim, diktator, otoriter oleh orang-orang di zaman dulu tuh disebutnya seperti itu. Nah, NU di zaman Gus Dur itu berani melawan Soeharto, bahkan ngata-ngatain Soeharto tuh bodoh gitu. Itu berani mengatakan seperti itu. Jadi beroposisi. Ini sebenarnya bukan soal oposisi atau koalisi, bukan. Tapi bahwa NU dulu itu punya integritas yang kuat, punya kemandirian, punya kemerdekaan, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi kalau misalkan ada kemaksiatan, dilawan. Bahkan ketika kemaksiatan itu ada di pemerintahan mereka sendiri, ya mereka lawan. Mereka beroposisi bukan terhadap pemerintahnya, tapi beroposisi terhadap kebijakan-kebijakan yang penuh maksiat. Nah, itu kan NU yang seperti itu, yang dulu tuh yang seperti itu. Jadi mereka siap untuk bertanding. Nah, NU yang sekarang, saya mohon maaf, tapi saya rasa tidak jauh dari kelompok yang menjadi lumbung suara bagi penguasa untuk pemilu dan pilkada. Jadi kalau ada pilkada, kalau ada pemilu, maka elit-elit mereka itu disimpan sebagai wakilnya, disimpan sebagai calegnya, dan lain sebagainya, dan hal yang semacam itu saja. Makanya setelah mereka akhirnya diangkat menjadi wakilnya, menjadi calegnya, dan sebagainya, akhirnya mereka menjadi bumper bagi kejahatan yang bisa aja dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Jadi misalkan ketika di Indonesia ada hiruk-pikuk masalah tambang, yang itu dianggap sebagai merusak lingkungan, itu NU dikasih tambang itu, dan kemudian benar-benar membela tambang itu. Ini jadi dulu NU tuh punya izah, punya marwah, dia itu ada independen, bahkan melawan siapapun dia tuh bisa. Sekarang dia menjadi lumbung suara bagi kekuatan politik. Saya menduganya sih sejak gara-gara NU itu bergabung dengan kekuatan politik itulah jadi seperti itu. Di zaman Gus Dur, saya ingat Gus Dur tuh pernah ngeluarin sebuah buku tipis kecil gitu, yang isinya itu tidak haram untuk milih Golkar dan PDI, dan tidak wajib untuk milih P3. Jadi maksudnya kader NU tuh kalau misalkan soal partai-partai politik, dia gak usah ikut campur sama yang seperti itu gitu. NU tuh gak ikut-ikutan yang begitu gitu. Nah sekarang banyak sekali orang-orang yang berkampanye, warga Nahdliyin pasti coblos partai ini. Nah yang seperti itu. Ya, jadi mungkin gara-gara sekarang pimpinan-pimpinan dari NU, dari PBNU itu sibuk berpolitik, bahkan ketika kalau di Muktamar, itu mereka itu banyak sekali skandal-skandal dan isu-isu soal suap sekian ratus juta, soal izin dari presiden, apa segala rupa. Sekarang kalau Muktamar itu ributnya di situ. Ya soal kepentingan-kepentingan politik itu. Ya mungkin gara-gara itu gitu ya, gara-gara itu maka pimpinan-pimpinan tertingginya itu menjadi lupa membina kader-kader yang di bawahnya. Jadi kader-kadernya dilepas saja karena mereka sekarang sibuk untuk mempertaruhkan jabatan, pangkat, dan nilai-nilai keduniawian yang lain. Mungkin seperti itu. Mereka ingin agar Kementerian Agama harus mereka tetap pegang. Mereka ingin agar ngurusin Al-Quran, ngurusin jamaah haji, dan sebagainya harus tetap mereka yang pegang. Bahkan ketika dari kalangan mereka korupsi berkali-kali, mereka tetap menuntut mereka yang pegang gitu. Jadi karena mereka fokusnya di situ, mungkin orang-orang intelektual yang di bawahnya itu menjadi tidak terjamah dan akhirnya tidak berkembang. Dan saya juga melihat ada fenomena baru di NU. Jadi ini yang saya lihat ya, silahkan konfirmasi dan silahkan validasi apakah ini benar atau tidak. Dulu orang-orang NU itu sangat percaya diri sampai-sampai mereka tuh sudah mencukupkan pelajaran agama tuh dari pesantren-pesantren mereka. Sehingga ketika mereka misalkan mau melanjutkan studi pendidikan, mereka studinya tuh ke Amerika,
ke Eropa gitu ya. Tokoh-tokoh intelektual NU itu kan begitu. Kalau misalkan udah beres menyantri di Indonesia tuh keluar negerinya tuh ke Amerika ke apa gitu. Sehingga pas balik lagi tuh pemikiran mereka tuh adalah gabungan antara nilai-nilai tradisi dalam ajaran agama Islam versi Indonesia atau dalam tafsiran Indonesia dengan kemegahan tradisi intelektual orang-orang barat begitu kan. Kayak Gus Ulil itu kan seperti itu. Nah, mungkin begitu. Nah, sedangkan sekarang yang saya lihat NU tuh kalau udah lulus dari pesantrennya tidak cukup pede dengan pelajaran-pelajaran di pesantrennya, sehingga ketika mereka lanjut studi, mereka balik laginya tuh ke Mesir. Bahkan sejak tahun 2018 tuh ada beasiswa ke Mesir gitu, dari NU-nya gitu. Ya sekarang memang datang ke Cina, tapi baru-baru ini. Cuman maksudnya, jadi ya nggak lengkap gitu. Kalau dulu mah nilai-nilai tradisi Islam Nusantara kemudian disintesiskan dengan nilai-nilai studi Barat. Nah sekarang yang dari Islam Nusantara ya ke Islam Timur Tengah gitu. Dan akhirnya mungkin nilai-nilai diskusinya juga menjadi lebih lemah gitu. Mungkin gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau misalkan ada sengketa ya udah tabayun gitu kan. Ayo kita ngobrol, ayo kita diskusi. Sekarang malah ngancem gitu ya. Jadi saya mohon maaf atas hal itu. Jadi anggap kritikan ini tuh bukan kritikan hujatan, bukan cacian, bukan makian, bukan semacam itu, bukan. Ini saya tuh berteman banyak tuh dengan orang-orang NU dan walaupun saya tidak berafiliasi dengan kelompok Islam tertentu, saya tuh ya cair aja ngobrol dengan mereka tuh dari zaman dulu tuh. Cuman sekarang ya untuk mengkritik aja menjadi sangat sulit. Bahkan kemudian saya melihat orang-orang NU tuh saking tidak mau untuk berdiskusinya, bahkan pembaruan pun akhirnya tidak terjadi gitu. Saya tidak tahu di zaman Gus Dur tuh pembaruan tuh terus-terusan kelihatan gitu, kelihatan banget gitu. Nah sekarang pembaruan tuh bahkan untuk mencapai pembaruan itu kan harus ada masalah gitu. Jadi Baraya kalau mau bikin skripsi misalkan, kan harus ada masalahnya dulu. Kalau kita mau melakukan satu pembaruan atau perbaikan, ya dimulai dari ada masalahnya dulu gitu kan. Nah masalah itu tuh diakui. Nah kalau orang-orang Nahdien yang sekarang kalau ada masalah justru malah ditutupi. Sama seperti Pak Menteri Agama kemarin, ada 160 kasus yang terlaporkan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. 160. Terus 80 hari setengah tahun itu 130 terjadi kekerasan yang itu dilaporkan. Jumlahnya tentu saja lebih banyak. Nah, alih-alih diperbaiki, alih-alih itu menjadi momentum perbaikan dan perubahan, itu malah ditutupi dengan mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah angka yang dibesar-besarkan. Nirempati, mengingkari fakta, dan menjauhi fenomena. Jadi akhirnya sekarang walaupun NU itu besar, tapi dia menjadi bulan-bulanan netizen di media. Sekarang netizen-netizen itu yang ngejelek-jelekin dan sebagainya. Ini malah ditutupin. Dan bukan hanya ditutupinnya itu dengan cara yang sangat-sangat masif, Baraya. Jadi ketika pesantren NU kemarin itu mendapatkan serangan yang luar biasa, saya melihat gerakan di media mainstream, itu sepertinya orang NU langsung pesan banyak sekali berita-berita positif ke media-media. Makanya saya ngecek di satu hari itu ketika puncak hujatan terhadap NU, itu berita-berita di Google itu jadi positif semuanya. Ada pesantren yang dapurnya lebih bagus daripada MBG, ada pesantren yang berprestasi. Jadi tiba-tiba muncul seperti itu. Dan itu tuh 3 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, semuanya jadi positif gitu. Jadi menggerakkan buzzernya sampai sedemikian rupa untuk menutupi kasus, untuk menutupi fenomena. Sampai akhirnya sekarang pesantren yang rubuh yang menyebabkan meninggalnya banyak sekali santri di sana, tidak ada kelanjutan soal pengusutan, tidak ada kelanjutan apa, ya karena semuanya ditutupi. Bahkan Pak Presiden sendiri harus dihubungi untuk mengatakan bahwa dirinya pernah mondok di Lirboyo gitu. Ini Baraya, saya mohon maaf ya, ini ada masalah, ini ada kejahatan, ini ada kemaksiatan yang sangat besar. Diperbaiki, please diperbaiki, bukannya malah ditutupi. Kalau misalkan mencoba ditutup-tutupi terus, maka NU itu pada akhirnya akan ditinggalkan oleh jamaahnya, akan menjadi bahan bulian masyarakat, dan kemudian akan tidak lagi memiliki marwah dan martabat di depan masyarakat. Daripada menjadi seperti itu, lebih baik kita fokus pada perbaikan diri, bukan cara menutupi informasi yang menjelekan kita. Semoga orang-orang NU tidak menganggap NU-nya sebagai agama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.